Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga untuk teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Oke, alhamdulillah saya baru sampai tadi menyambung video yang sebelumnya yang perjalanan dari kantor sampai rumah. Nah, ini udah sampai rumah alhamdulillah. Saya sudah. Nah, menyambung video yang tadi, kalau kita berkendara naik motor selalu berpakaian lengkap, dalam arti untuk menahan dingin karena kita sakit lambung kita bermasalah, itu sensitif dengan udara dingin. Jadi kalau kita berkendara, ya kan, usahakan berpakaian lengkap seperti ini, dengan celana, sepatu pet yang tebal, maksudnya yang bagus, terus kaos kaki yang tebal, jaket, dan penahan jaket, penahan dada seperti ini, mengurangi angin, dan ini sarung tangan yang agak tebal. Itu wajib kalau saya berkendara lebih dari setengah jam, pasti seperti itu, dengan helm yang bagus. Jangan lupa pakai masker. Ini sudah sampai rumah, saya lepas, ya kan? Alhamdulillah jalan lancar, biar agak macet-macet sedikit, ya santai aja. Oke, di video kali ini saya akan santai aja, santai kita santai ya, santai sampai rumah. Belum masuk nih, ya kan, cuma buang air kecil, terus saya usahakan jadi konten. Kita santai, makan dulu nih, bubur sumsum cendil. Dari santai bubur sumsum cendil untuk sarapan. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, nikmat. Di video kali ini saya berbicara tentang anxiety-nya aja. Anxiety-nya itu dalam arti kenapa kita terkena anxiety. Sebelumnya saya sudah bahas itu kan, kenapa kita terkena anxiety. Selain pola hidup, pola pikir, pola makan, dan sifat kita yang jelek, yang bertahun-tahun kita pendam, kita jalanin rutinitas sehari-hari seperti itu, akhirnya dengan berjalannya waktu lambung kita bermasalah dengan pola kita stres, pola makan nggak benar, pola hidup dan pola pikir yang nggak benar, ditambah pola sifat kita yang sering marah-marah, memendam perasaan jengkel, baperan, akhirnya terkena gangguan lambung dan pikiran. Tapi selain itu, yang memang kenapa kita jadi lebih terkena lagi, ya karena kita dari gejala dan sensasinya itu, terutama gejala dan sensasi yang panic attack, yang takut mati, itu yang paling utama. Rasanya seperti, ya kalian pasti tahu lah, teman-teman semua, ya kan, panic attack itu seperti kita nggak tahu datang aja gitu kan. Entah itu salah makan, entah itu pikiran kita lagi negatif, terus tinggi, dan lagi parah-parahnya panic attack itu datang seperti melayang-layang kan, badan kita tuh ngawang-ngawang, pikiran kita ngawang-ngawang seperti mau roboh, sempoyongan, kelingan seperti itu, tapi kita nggak bisa apa-apa seperti itu kan. Nah itu, tapi nggak pingsan-pingsan, seperti mau pingsan kan, ngawang-ngawang seperti mau pingsan, tapi nggak pingsan-pingsan sampai sekarang. Itu terjadi, jadi membuat kita traumatis karena kita nggak mau nih kejadian seperti itu lagi. Tapi ternyata kita dapat panik itu berulang-ulang. Kalau saya dulu pas parah-parahnya hampir setiap hari. Hampir setiap hari saya rasakan kalau udah datang panic attack, karena saya belum tahu cara menanganinya. Saya cuma diem aja dan panic attack-nya lebih
dengan anxiety yang parah, saya bisa diem tuh bisa 1 jam lebih, itu hampir setiap hari saya rasakan. Ngawang-ngawang, seperti mau roboh, mau pingsan, tapi nggak pingsan-pingsan, keringat dingin, ditambah detak jantung kadang berdebar, wah rasanya nano-nano. Nah, itu traumatis, terekam di pikiran kita menjadi kecemasan terus dan menerus setiap hari. Nah, itu salah satunya yang membuat kita lah panik, anxiety-nya di pikiran kita itu terlalu lama terus di pikiran kita dengan kecemasan yang berlebih setiap harinya karena sensasi dan gejala itu gitu. Ditambah lagi dengan sensasi sempoyongan dan kelayangan yang itu lama juga, sensasi kelayangan dan sempoyongan kayak gempa mau roboh, balance, nggak seimbang badan. Itu juga aneh ya kan, dengan panic attack, sempoyongan, kelayangan, dan sensasi. Nah itu yang bikin kita anxiety-nya tambah parah. Tapi sekali lagi ya tetap semangat, mau apa lagi. Kita latih setiap harinya. Kita tuh seperti bayi lagi, bayi baru lahir, lambung kita, pikiran kita, ya kan, dari bayi, ya kan, dari bayi kita latih kalau lambung kita ya tetap dijaga 3P-nya itu, tapi berjalan waktu kita latih makanan pantangan itu sedikit demi sedikit, ya kan. Jatuh dengan sensasi dan gejala, kita bangun lagi, itu hanya sensasi dan gejala. Kelayangan, panik attack datang, itu hanya sensasi dan gejala, seperti itu. Tapi emang ada trik-trik gimana sih kita untuk mengendalikan anxiety-nya itu dan menyembuhkan itu sih. Itu sekali lagi dengan 3P-nya, merubah pola sikap. Memang klise, maksudnya 3P. Tapi kadang kalau kita lagi parah, menjabarkannya, terutama pola pikir itu susahnya minta ampun. Gimana sih, seperti apa sih? Saya juga begitu. Enak banget. Mantap. Ini sarapan bagi yang ringan, nggak terlalu berat. Minumnya air hangat, cukup. Nah itu kalau saya pulang pagi, pulang kerja seperti itu, kadang ya sarapan sedikit, terus 1,5 jam, 2 jam maksimal, 1 jam kalau udah ngantuk saya tidur, langsung tidur. Sekitar 3 jaman lah, cukup lah. Alhamdulillah. Intinya kita latih terus lambung kita, ya kan, tetap jaga 3P-nya, pola sifatnya dari kita yang pemarah, menahan kebencian, baperan, kita jadi pribadi yang kita happy aja, kita tenang, ya kan, kita happy, kita tenang, jalanin hidup ini aja dan banyak bersyukur. Hari ini kita masih diberi nafas, bersyukur aja. Kita hari ini masih bisa jalan cuma segini aja, esok lusa mungkin lebih baik lagi, dan saya yakin kalian pasti akan lebih baik. Ini contohnya saya juga dulu selalu berpikir, ya Allah, maka saya akan bisa sembuh, ya kan, dengan cuma tempat tidur, kelayangan, sempoyongan, sensasi seluruh badan, linglung, tiap hari memikirkan penyakit terus dengan anxiety-nya yang tinggi. Tapi berjalan waktu, ya dari diri kita sugesti kalau kita tidak apa-apa, cuma gangguan kecemasan. Kita harus lawan dalam arti tenang aja, tenang. Saya selalu begitu, tenang, merelakan pikiran. Badan kita di sini, pikiran kita di sini. Kalau pikiran kita udah jauh, ya kita dekatkan lagi, jangan terlalu jauh. Kadang orang-orang anxiety kan seperti itu.
tubuh kita masih di sini, pikiran kita sudah jauh kemana, melambuana, berpikir yang macam-macam. Bersosialisasi, berlatih keluar. Kalau hasil itu berlatih keluar. Kalau lambung kita dengan jaga pola makan aja, itu pasti lambung kita pasti sembuh. Darinya tadi kurus, gemuk kembali, ya kan, berotot kembali, ya kan, bisa berolahraga biarpun bertahap. Sekali lagi, jalan di depan rumah, ya kan, di depan gang, agak jauh sedikit, keluar komplek, keluar kampung, ya kan. Saya lakukan itu juga di kantor. Kalau ada waktu hari libur kerja, ya saya jalan keliling kantor, masuk gedung sana sini, berlatih dari 100 meter, 200 meter, 300 meter. Lama-lama insya Allah sehat, normal kembali. Oke, berlatih keluar, bersosialisasi, tetap jaga 3P-nya. Tetap sekali lagi beristighfar untuk masa lalu kita yang buruk, ya kan, kita rubah. Bersyukur akan keadaan kita hari ini, ya kan, kita masih diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berdoa untuk masa depan kita yang lebih baik. Insya Allah kita diberi kesembuhan, hidup normal kembali. Kalau kalian suka dengan video saya, silahkan di subscribe, di share. Tetap optimis, jaga 3P-nya, pola sifatnya dirubah, kita berlatih terus. Insya Allah dengan seizin Allah kita diberi kesembuhan dan hidup normal kembali. Di subscribe, jangan lupa di subscribe channel saya biar saya lebih semangat dan berkembang channel YouTube saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.